Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 11. Di pertemuan 14 kali ini kita masuk ke bab 4, di mana bab 4 yang kita akan bahas yaitu logika matematika. Kompetensi dasar dari logika matematika yaitu 3.22, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. 4.22-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Kita masuk yang pertama, yang A, rumus-rumus untuk ingkaran atau negasi. Yang pertama, pernyataan P-nya semua atau setiap, maka negasi dari pernyataan P-nya ada atau beberapa, tidak atau bukan. Ya. Untuk yang nomor 2, pernyataan P-nya semua atau setiap, tidak atau bukan, maka negasi dari pernyataan P-nya ada atau beberapa. Yang tidak bukannya tidak ada ya. Yang ketiga, pernyataan P-nya ada atau beberapa, maka negasi dari pernyataan P-nya semua atau setiap, tidak atau bukan. Untuk yang nomor 4, pernyataan P ada atau beberapa, tidak atau bukan, maka negasinya semua atau setiap. Yang nomor 5, negasi dari pernyataan P atau H maka sama dengan negasi P dan negasi H. Yang nomor 6, negasi dari P dan H maka sama dengan negasi P atau negasi H. Dan yang terakhir nomor 7, negasi dari P, negasi dari jika P maka H itu sama dengan P dan negasi H. Kita lanjut ke contoh. Untuk yang pernyataan pertama hari ini hujan, maka ingkaran dari pernyataan tersebut adalah hari ini tidak hujan. Dikasih tidak, ya kebalikannya. Hari ini hujan, maka ingkarannya hari ini tidak hujan. Contoh yang kedua, pernyataan yang kedua, X lebih dari sama dengan min 4, maka ingkarannya X kurang dari min 4. Kalau yang pertanyaannya ada sama dengannya, maka ingkarannya tidak ada ya. Kalau pernyataannya itu enggak ada sama dengan, berarti ingkarannya ada sama dengannya. Pernyataan yang ketiga, setiap siswa masuk sekolah, maka ingkarannya setiap, ada kata setiap, berarti kebalikannya ada atau beberapa. Setiap siswa masuk sekolah, berarti ingkarannya ada atau beberapa siswa yang tidak masuk sekolah. Ada atau beberapa siswa yang tidak masuk sekolah. Contoh selanjutnya, Amir membawa buku dan penggaris. Maka ingkaran dari pernyataan tersebut adalah Amir tidak membawa buku dan ingkarannya atau Amir tidak membawa buku atau tidak membawa penggaris. Contoh yang selanjutnya, ada guru yang pandai dan ramah. Ada guru yang pandai dan ramah. Maka ingkaran dari pernyataan tersebut tidak ada guru yang pandai dan ramah, atau bisa juga setiap guru tidak pandai atau tidak ramah. Kalau dan itu ingkarannya atau ya. Contoh yang terakhir, semua siswa harus membawa ballpoint atau pensil. Ada kata semua dan atau. Maka ingkaran dari pernyataan tersebut adalah ada siswa yang tidak membawa ballpoint dan pensil. Jelas ya? Selanjutnya, konvers, invers, dan kontraposisi. Dari suatu implikasi dapat ditentukan konvers, invers, dan kontraposisinya. Ini ada rumusnya. Untuk yang implikasinya, jika A maka B, maka konvers dari implikasi tersebut adalah jika B maka A. Dan inversnya, jika negasi A maka negasi B. Dan kontraposisinya, kita balik, kita negasikan. Jika negasi B, maka negasi A. Kita langsung ke contoh biar kalian lebih paham ya.
Implikasinya dari jika A maka B. Contoh, jika hari ini hujan maka jalan basah. A-nya kan hari ini hujan, B-nya jalan basah. Maka konvers dari implikasinya, rumusnya kita lihat. Jika B maka A. B-nya apa? Jalan basah. Berarti jika jalan basah maka hari ini hujan. Inverse dari implikasinya, negasi A. Jika negasi A, maka negasi B. Kita negasikan. A-nya kita negasikan dulu. A-nya hari ini hujan, berarti jika hari ini tidak hujan, maka jalan tidak basah. Dan kontraposisinya dibalik, dinegasikan. Jika jalan tidak basah, maka hari ini tidak hujan. Nah, ini ada tabel kebenaran dari disjungsi. Disjungsi itu artinya atau ya lambangnya itu ada V, kayak V itu. Jika pernyataan A bernilai benar dan B bernilai benar, maka disjungsinya juga bernilai benar. Yang kedua, jika pernyataan A itu benar dan B itu salah, maka disjungsinya bernilai benar. Kalau A bernilai salah, B bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Yang keempat, jika kedua-duanya salah, maka disjungsinya bernilai salah. Jelas ya? Untuk yang konjungsi, konjungsi itu dan, kebalikan dari atau, tandanya ya. Kalau yang pernyataan A bernilai benar, yang B bernilai benar, maka konjungsinya juga bernilai benar. Kalau A bernilai benar, B-nya bernilai salah, maka konjungsinya bernilai salah. Dan selanjutnya, kalau yang A, pernyataan A itu bernilai salah, dan pernyataan B bernilai benar, maka konjungsinya bernilai salah. Dan kalau A dan B ini bernilai salah, maka konjungsinya juga bernilai salah. Yang konjungsi ini jika dua pernyataan bernilai benar, baru nilainya juga benar. Kalau ada salah satu pernyataan yang bernilai salah, maka hasilnya juga salah. Kita lanjut yang implikasi. Implikasi itu jika, maka, jika titik-titik maka ya. Tabel kebenarannya. Untuk yang A, jika pernyataan A itu bernilai benar dan B bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Yang B, jika pernyataan A itu benar dan B itu salah, maka implikasinya bernilai salah. Yang ketiga, jika A itu bernilai salah dan B bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Dan yang terakhir, jika A itu bernilai salah dan B bernilai salah, maka implikasinya nilainya benar. Kita lanjut yang B implikasi. Jika dan hanya jika. B implikasi itu jika dan hanya jika. Yang A, untuk pernyataan A bernilai benar dan pernyataan B-nya bernilai benar, maka B implikasinya juga bernilai benar. Kalau pernyataan A bernilai benar dan pernyataan B bernilai salah, maka B implikasinya bernilai salah. Yang ketiga, jika A bernilai salah dan B bernilai benar, maka B implikasinya bernilai salah. Dan terakhir, jika A-nya bernilai salah dan B bernilai salah, maka B implikasinya bernilai benar. Kita lanjut ke contoh biar kalian lebih paham. Contoh pertama, pernyataan A, gula rasanya manis bernilai benar. Pernyataan yang B, garam rasanya asin bernilai benar. Maka disjungsi dari dua pernyataan tersebut, kita lihat. Gula rasanya manis, disjungsi itu kata penghubungnya atau. Nah, kita kembali lagi ke contoh. Gula rasanya manis atau garam rasanya asin. Yang A bernilai benar, yang B bernilai benar, maka disjungsi dari dua pernyataan tersebut bernilai benar. Yang konjungsi kata penghubungnya dan.
Gula rasanya manis dan garam rasanya asin. Bernilai benar karena keduanya juga bernilai benar. Implikasi. Jika gula rasanya manis, maka garam rasanya asin. Bernilai benar. Implikasinya. Gula rasanya manis jika dan hanya jika garam rasanya asin. Bernilai benar. Kalau kedua pernyataannya itu bernilai benar. Kita lanjut ke contoh 2. Ini ada perbedaan. Pernyataan yang pertama, jika 3 plus 5 sama dengan 8. Benar ya? Yang B, 0 lebih dari 1. Salah, karena 0 kurang dari 1. Kita lihat untuk yang disjungsinya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Atau 0 lebih dari 1 bernilai benar. Kita kembali ke tabel kebenaran. Benar, salah, maka hasilnya benar. Ya. Untuk yang kedua, konjungsi. Konjungsi itu dan 3 ditambah 5 sama dengan 8 benar. Dan 0 lebih dari 1 bernilai salah. Benar, salah, maka hasilnya juga salah. Implikasi. Jika 3 ditambah 5 sama dengan 8, maka 0 lebih dari 1 hasilnya salah. Benar, salah, maka hasilnya salah. Cara untuk mengetahui benar salah kita kembali ke tabel kebenaran. Implikasi. 3 ditambah 5 sama dengan 8 jika dan hanya jika 0 lebih besar dari 1 hasilnya salah. Nah, itu materi dari pertemuan 14. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke penarikan kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.